depan raja sehari atau di depan pengantin dari laki-laki, yaitu perlu memakai sepersalinan baju Melayu lengkap seperti yang dipakai oleh Abang Wismoyo ya, Datuk Wismoyo. Jadi dari atas ini namanya tanjak ya, ini namanya tanjaknya namanya tanjak Nakhodaterong. Ini namanya tanjak warisan. Jadi yang kita gunakan adalah tanjak warisan dari budaya leluhur Melayu, bukan tanjak kreasi adik-adik. Jadi banyak sekarang itu tanjak kreasi. Yang benernya adalah tanjak warisan yang dipakai Datuk Wismoyo Arifianto. Ini namanya tanjak Nakhodaterong. Simpulnya simpul ketupat palas ya. Baik. Selanjutnya yang digunakan ini bajunya adalah namanya baju hias. Ya, baju hias atau baju sikap. Ini dipakai oleh para panglima Laksmana besar, termasuk Datuk Laksmana Hang Tuah. Jadi ini sepersalinannya yang dipakai juga oleh kaum bangsawan keturunan sultan dan kerajaan di zaman dahulu. Jadi ini baju tidak boleh dipakai sembarang orang pada zaman dahulu. Nah, zaman sekarang hanya boleh dipakai oleh pembesar-pembesar atau pengurus-pengurus lembaga adat Melayu Kepulauan Riau. Jadi adik-adik yang bukan pengurus memakai baju Melayu harian yang dipakai setiap hari Jumat. Ya. Terus ini namanya songket ya. Dan yang ini namanya bengkung ya, bengkung atau ikatnya ya. Nah, baru nanti celananya. Jadi kenapa dia celananya menggantung? Jadi celana pesilat itu dia harus menggantung di atas mata kaki supaya gampang membuka langkah, dan juga lengannya juga menggantung sedikit supaya gampang juga membuka jurusnya. Jadi tidak sama dengan baju Melayu hariannya. Nah, keris itu wajib dibawa, salah satu untuk pelindung diri pada zaman dahulu ya. Jadi kenapa kepala kerisnya itu menghadapnya ke belakang? Ini digunakan saat ingin berjumpa sultan, raja atau para pembesar. Jadi kalau dia berpindah ke depan, berarti sang pendekar tadi, sang Laksmana tadi, dia akan terjun ke medan perang ya. Ini artinya dia siap bertempur. Makanya songketnya di atas lutut. Nah ya, adik-adik ya, perlu diketahui. Nah begitu. Nah terus yang saya pakai hampir sama dengan Datuk Wismoyo, cuman bedanya Datuk nggak pakai pending. Nah ini namanya pending yang di sini. Ini pending ya. Ini pending ini digunakan pada zaman dahulu untuk melindungi area perut dari serangan senjata tajam ya, sajam ya, seperti keris, tombak, lembing ya, panah yang diarahkan ke perut. Jadi pending inilah untuk melindungi area yang sangat sensitif di perut. Ini pending ini. Jadi pada zaman dahulu ini digunakan untuk melindungi perut. Nah, terus yang berikutnya adik-adik perlu adik-adik ketahui juga cara memakai songket ya. Bagi adik-adik yang belum menikah itu dianjurkan untuk dibawanya di bawah lutut ya. Begitu. Jadi kalau songketnya ada kepala songket, ini namanya kepala songket motifnya. Nih lihat ya. Kepala songket ini dipakainya di belakang. Jangan sekali-sekali kepala songketnya dipakai di depan. Berarti artinya kamu sudah janda atau duda. Nah ya, itu perlu diketahui ya adik-adik ya. Terus kalau kalian memakai bunga, songketnya ada bunga, pakailah di sebelah kanan untuk laki-laki. Yang perempuan pakailah di sebelah kiri ya. Jangan bunganya itu di kanan yang perempuan. Terus kalau pakai rok Melayu juga ada namanya lipatannya itu di sebelah kiri. Jangan sekali-sekali ditaruhnya di depan, berarti Anda sudah janda ya. Jadi biasa yang perempuan pakainya di sebelah kiri lipatannya. Jangan nanti dipindahkan ke depan gitu ya, atau taruhnya di belakang. Jadi itu perlu dipahami. Terus sendalnya namanya capal, atau kalau di Melayu daratan di Pekanbaru ya, itu namanya sendal datuk ya, sendal datuk. Ini kalau di Melayu namanya sendal capal. Jadi ini dipakai oleh laki-laki ya. Jadi jangan nanti kira nih kakak pakai sendal perempuan. Nah ini namanya sendal capal. Ini dipakai oleh zaman-zaman kerajaan di zaman dahulu, seperti itu adik-adik. Rasa saya penjelasannya sudah cukup jelas. Jadi pada dasarnya yang kami tampilkan ini adalah silat Melayu tradisi Kepulauan Riau tentunya. Oke, kita akan mulai. Jadi tolong diperhatikan dengan seksama